Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang doctoral consortium. Apa sih doctoral consortium dan apakah worth it untuk berpartisipasi? Ini merupakan pengalaman saya pribadi dalam doctoral consortium di ACM ICER 2021. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Oscar Karnalim. Saya adalah PhD candidate di University of Newcastle, Australia. Nah, pertama-tama mungkin kita lihat dulu, apa sih doctoral consortium? Jadi sebenarnya ini adalah sesi yang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa riset untuk mengasah lebih lanjut terkait topik mereka. Nah, kenapa di sini saya bilangnya mahasiswa-mahasiswa riset? Karena ini tidak terbatas hanya pada PhD saja. Jadi kalau di luar negeri ada yang namanya Master by Research, dan mereka juga boleh berpartisipasi di sini. Biasanya, doktoral konsorsium ini diadakan dalam sebuah konferensi internasional. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia pun sudah ada beberapa konferensi yang memfasilitasi hal ini. Sebagian besar peserta itu adalah kandidat doktoral, tapi seperti tadi yang saya bilang, tidak semua. Oke, sekarang kita akan lihat doktoral konsorsiumnya sendiri berdasarkan dari pengalaman saya. Jadi saya berpartisipasi di ACM ICER pada tahun 2021. Ini adalah konferensi internasional bergengsi untuk bidang computing education. Aslinya diadakan di South Carolina, USA. Tapi karena pandemi, jadilah online. Nah, bagaimana sih untuk partisipasinya? Jadi, di sini, kalau kita ingin berpartisipasi di doctoral consortium, kita tidak bisa hanya sekedar registrasi. Kita perlu mengirimkan teaser topik riset kita. Dan ini formatnya berbeda-beda, tergantung konferensi. Kalau di ACM ICER sendiri, dia harus mengikuti formatnya ACM, dan jumlah halamannya maksimum 2 halaman. Nah, bentuknya seperti apa bisa dilihat di sebelah kanan. Jadi formatnya itu pakai 2 kolom. Dokumen ini kurang lebih isinya harus menggambarkan riset kita selama PhD, misalkan, beserta bagaimana cara kita mengevaluasinya. Kalaupun kita ada hasil, kita tidak perlu menampilkan secara detail. Kita hanya perlu menampilkan secara umum. Nah, dokumen teaser itu nanti akan ditelaah atau direview sama komite. Jadi komite nanti akan lihat apakah ini topiknya sesuai nggak sih dengan konferensinya. Jadi kalau tadi kan terkait dengan computing education, apakah masuk nggak sih ke bidang itu? Terus mereka juga akan lihat, oh apakah ini bahasa Inggrisnya cukup oke atau tidak. Kalau keterima, baru kita boleh melakukan registrasi. Nah, kebetulan kalau untuk ICER ini, registrasinya bersifat gratis bagi peserta doktoral konsorsium. Jadi mereka tidak ambil biaya sama sekali. Nah, ketika kita mengikuti doktoral konsorsium, biasanya akan ada yang namanya sesi workshop dengan mentornya. Dan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengasah topik riset kita. Untuk ACM ICER sendiri, doktoral konsorsium itu pesertanya dibagi menjadi 2 grup, yaitu grup Eropa dan grup US. Kenapa perlu dibagi jadi 2 grup? Karena konferensinya kan online. Otomatis setiap orang punya time zone yang berbeda-beda. Nah, kalau dibagi menjadi 2 grup gini, harapannya waktunya tidak terlalu menyusahkan, gitu ya. Kenapa? Karena ya jadwal workshop akan menyesuaikan daerahnya. Jadi kalau Europe akan pakai time zone-nya Europe, kalau US akan pakai time zone-nya US. Kebetulan kemarin saya dimasukkan di grup Europe, dan itu jadinya sekitar jam 6 sore waktu Australia. Ya, cukup oke. Nah, setiap workshop itu akan didampingi oleh beberapa mentor. Kalau ACM ICER sendiri, ada 2 orang mentor. Topik setiap peserta itu akan ditelaah secara detail oleh minimal salah satu mentor. Dan nanti akan ada sesi diskusi. Jadi nanti mentornya akan lihat
apa yang kurang, apa yang bisa ditingkatkan, gitu ya. Peserta juga akan mendapatkan masukan terkait lightning talk dan desain poster mereka. Jadi kadang ketika kita mengikuti doktoral konsorsium, itu kita juga perlu melakukan presentasi atau mungkin kita perlu menampilkan poster. Nah, di sesi workshop ini biasanya juga akan ada diberikan masukan. Workshop ini biasanya dilakukan pada atau 1 hari sebelum konferensi. Tapi karena pandemi, jadi waktu workshopnya lebih fleksibel. Akhirnya kemarin dilakukan 1 minggu sebelum konferensinya berlangsung. Ini adalah tangkapan layar ketika saya melakukan workshop, ya. Jadi ada 6 mahasiswa doktoral untuk grup Europe. Dan di sini ada 1 mentor. Mentornya yang di sebelah kanan ini, ya, yang saya lingkari. Seharusnya ada 2 mentor, tapi 1 mentor lagi berhalangan karena masalah kesehatan. Oke, berikutnya, tadi saya bilang ada yang namanya lightning talk. Nah, di sini setiap peserta doktoral konsorsium wajib melakukan lightning talk. Lightning talk itu apa sih? Ya, gambaran gampangnya ini adalah presentasi, tapi presentasi dengan sangat singkat. Karena hanya diberikan waktu 1 menit untuk menjelaskan topik riset. Tujuan lightning talk ini apa? Tujuannya adalah untuk mengundang peserta konferensi untuk datang ke sesi poster peserta masing-masing. Jadi peserta doktoral konsorsiumnya. Nah, di sini semua peserta doktoral konsorsium itu digabungkan sesi presentasinya ke dalam satu sesi, dan otomatis waktu presentasinya jadi kadang-kadang tidak manusiawi bagi beberapa orang. Salah satunya adalah saya, karena ini jadinya 5.40 pagi waktu Australia. Nah, ini contoh kondisi ketika lagi melakukan lightning talk. Jadi, semua peserta itu tampil di backstage ya dengan kamera menyala, lalu nanti akan ada 1 orang moderator. Moderator ini akan mengatur jalannya sesi lightning talk. Caranya gimana? Dia bikin kayak 1 slide gitu, 1 slide, dan itu ada nama-nama peserta doktoral konsorsium. Nah, kalau nama kita muncul, kita harus langsung mulai ngomong, dan begitu nama kita ganti ke nama peserta yang lain, maka kita harus berhenti ngomong. Ya, makanya tadi disebut dengan lightning talk, karena cepat banget, gitu ya. Cepat banget sesi transisi antar pesertanya, setiap 1 menit. Nah, aslinya, lightning talk ini, peserta doktoral konsorsiumnya harus sudah menghafal apa yang akan disampaikan. Tapi kebetulan, karena ini konferensinya online, maka sebenarnya bisa sedikit diakali. Kita bisa bikin sebuah note, gitu ya, sebuah note yang isinya poin-poin tentang apa yang akan disampaikan, dan itu bisa kita baca sembari presentasi. Nah, berikutnya adalah sesi poster. Jadi nanti setiap peserta itu perlu membuat poster dan menghadiri sesi presentasi posternya. Sama, ini sesinya juga kurang manusiawi untuk peserta dari Australia, karena waktunya jam 5.20 pagi. Nah, ini adalah poster saya, ya. Beberapa tips yang saya dapatkan dari workshop adalah, pertama, kita harus menampilkan email, ya. Jadi supaya kalau misalkan ada researcher yang tertarik, mereka bisa kontak kita untuk diskusi lebih jauh. Kedua, konten yang ada ini akan lebih fokus ke research methodology. Jadi bagaimana riset tersebut akan dilakukan selama PhD. Ketiga, kalau misalkan kita punya publikasi yang sudah pernah muncul sebelumnya, kita bisa tuliskan di sini. Tentu, karena keterbatasan tempat, kita tidak perlu tampilkan detail, jadi mungkin hanya judulnya dan nama tempat publikasinya, entah itu konferensi atau jurnal. Bahkan kalau konferensi atau jurnalnya sudah cukup dikenal sama peserta konferensi pada umumnya, maka kita bisa singkat. Jadi misalkan contoh di sini, saya singkat jadi ACE, COLI, 6C, lalu ada IEEE Access, dan FIE. Kenapa? Karena peserta konferensi sebagian besar sudah tahu tentang konferensi-konferensi itu. Referensi tidak perlu dimasukkan kalau memang tidak ada tempat.
Nah, yang penting lagi di sini, kalau melakukan presentasi poster pada konferensi online, maka tentu posternya harus menyesuaikan dengan ukuran layar. Jadi kan kalau dilihat di sini, mirip kayak slide presentasi ya. Jadi beda dengan ketika kita presentasi poster pada konferensi fisik. Kita perlu print A3 atau mungkin A2 gitu kan. Nah, kalau online kan nggak mungkin. Kelebihan lain ketika melakukan konferensi online adalah posternya bisa lebih dari satu halaman. Jadi ini adalah halaman keduanya, punya saya, gitu ya. Kenapa saya bikin halaman kedua? Karena saya ingin menunjukkan software buatan saya selama PSD. Jadi kalau misalkan peserta konferensi yang datang tertarik, pengen lihat, nah mereka bisa lihat tangkapan layar ini, gitu. Nah ini kondisi ketika sedang melakukan sesi presentasi poster. Jadi setiap peserta akan dikasih satu ruangan virtual, gitu ya. Dan nanti sama seperti presentasi poster pada umumnya, peserta konferensi itu akan keluar masuk ke ruangan tersebut. Dan mereka akan berdiskusi secara bebas. Jadi ada yang diskusi cuma secara formalitas, tapi ada juga yang sampai detail. Bahkan kalau kemarin, sampai ada juga yang bahas ke pengalaman mereka pribadi, gitu kan. Oke, jadi saya review lagi keuntungannya, ya. Tadi pertama yang pasti ini akan mematangkan topik riset kita, gitu ya. Karena tentu kita perlu membuat tadi teaser, terus kita perlu mempresentasikan ke orang, dan nanti ada diskusi, ada workshop, gitu kan. Kedua, ini memperluas yang namanya koneksi, karena kita bisa mengenal mahasiswa doktoral dari berbagai belahan dunia yang lain, gitu kan. Dan juga kita bisa mengenal peneliti-peneliti yang hadir di konferensi tersebut. Bahkan kita juga bisa kenal cukup dekat dengan beberapa di antaranya. Contohnya adalah mentor. Karena kan kita ada sesi diskusi dengan mentor tersebut. Ketiga, melatih kemampuan presentasi dan menjelaskan riset. Ya, ini penting karena sebagian besar mahasiswa doktoral itu ngerti riset mereka, gitu ya. Tapi kadang-kadang cukup menantang juga untuk menjelaskan ke orang lain, terutama awam. Berikutnya juga bisa untuk menemukan penguji yang potensial. Jadi mentor kita itu kan sudah tahu topik kita. Dan biasanya dia topik risetnya juga tidak jauh dengan topik kita. Secara otomatis dia bisa jadi penguji disertasi kita kalau perlu. Terakhir, dokumen teaser itu biasanya dipublikasikan dan terindeks di Scopus. Tapi ini hanya untuk konferensi-konferensi besar. Jadi ada juga beberapa konferensi lain yang tidak mempublikasikan teasernya. Nah, mungkin ada pertanyaan gitu kan. Loh, kalau saya publikasi teasernya, nanti kalau saya submit jurnal gimana? Kena plagiasi atau tidak? Gitu. Nah, di sini kalau ingin aman, judul dan abstraknya itu harus berbeda. Tentu kalau dari sisi konten pasti berbeda ya. Karena kan teaser itu general view ya. Sedangkan kalau kita submit ke jurnal itu kan yang in-depth, yang detail gitu kan. Tapi yang pasti judul dan abstraknya itu nggak boleh sama. Jadi kalau contoh saya di ACM ICER ini, judulnya itu untuk doktoral konsorsium, saya sengaja buat sedikit bertele-tele. Sedangkan kalau untuk jurnal, saya buat yang lebih concise. Terus abstraknya, kalau doktoral konsorsium, saya fokus lebih ke arah metode. Sedangkan kalau ke jurnal, saya tidak hanya fokus ke metode, tapi saya juga fokus ke evaluasi dan hasil evaluasinya. Jadi, memang harus nanti dibentuk berbeda. Nah, ini kebetulan sesi ketika saya bertemu dengan mentor yang tidak bisa hadir pada saat workshop. Jadi, mentor tersebut mengadakan sesi meeting terpisah. Dan di sana kita diskusi lagi tentang topik disertasi saya. Oke, seperti itu saja. Terima kasih. Semoga ini bisa membantu untuk memberikan pertimbangan apakah ingin berpartisipasi di doktoral konsorsium atau tidak.